Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Mari kita lanjutkan ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, masih bab zakat dan sedekah. Judul pagi hari ini adalah Rasulullah SAW, pemimpin yang menerangkan bahaya meremehkan ibadah, sholat, dan bacaan Al-Quran, orang lain sebagaimana ciri utama kaum Khawarij. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat, cukup panjang. Baik, sebagai pengantar untuk lebih mudah memahami hadis berikut ini, bahwasanya kaum muda ini tidak jarang memiliki prestasi. Nah, layakkah kemudian dengan prestasi-prestasi yang dimiliki ini dipilih atau diangkat menjadi seorang pemimpin atau seorang imam, mengimami jamaah? Baik, ini jawabannya bisa bermacam-macam nih. Layak apabila dibutuhkan, tentu saja. Namun, apabila ada orang yang lebih tua, memiliki pemahaman agama yang lebih baik, ini hendaknya didahulukan yang pemahaman agama yang lebih baik, usianya lebih tua, dan dia memiliki kematangan berpikir serta kedewasaan. Mengapa demikian? Ya, benar. Sebab kaum muda ini masih dalam ghazwul fikr, masih dalam dinamika berpikir, mencari jati diri dan kurang pengalaman hidup. Tentu saja generasi yang lebih tua memiliki kematangan berpikir dan pengalaman hidup yang lebih banyak. Nah, dalam bahasa sekarang, kaum muda masih idealis. Sedangkan kaum tua, generasi yang lebih tua, ini sudah realistis. Sudah banyak makan garam kehidupan, sudah banyak pengalaman, sehingga ketika menjadi imam, ini tentu saja tidak memanjang-manjangkan bacaannya, tidak difasih-fasihkan bacaannya, ibaratnya seperti itu. Adakah contohnya dalam masa Rasulullah SAW? Benar. Contohnya ada, yakni siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal. Pada waktu itu ditegur secara keras oleh beliau Rasulullah SAW. Wahai Mu'ad, apakah kamu ingin menjadi sumber fitnah? Gitu. Ditegur oleh beliau Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika menjadi imam, ini bacaannya terlalu panjang. Kemudian sampai ada sahabat yang keluar dari jamaah karena ada uzur, ada kepentingan. Kemudian terjadi pro kontra, yang keluar dikatakan munafik, kemudian dicap seperti itu, kemudian yang dicap munafik oleh jamaah yang diimami oleh Mu'ad ini mengadu pada Rasulullah SAW. Justru yang mengecap orang keluar dari jamaah munafik ini kena marah. Tidak seperti itu Mu'ad, ketika menjadi imam hendaklah falyukhafif, hendaklah diringankan bacaannya. Juga generasi berikutnya, masa sahabat Khulafaur Rasyidin, ada Abdurrahman bin Muljam. Ini bacaannya luar biasa. Hafal Al-Quran, bacaannya kitab-kitabi. Ibaratnya suaranya merdu, kemudian enak didengar. Namun ini menjadi penanda bahwasanya itulah ciri khas kaum Khawarij.
yaqra'una al-Qur'an la yahruju hanazirahum. Orang yang baca Al-Qur'an bacaannya merdu, tapi bacaan itu tidak melewati kerongkongannya, belum diresapi, belum mengendap, belum jadi amalan di dalam kehidupannya, masih dalam ghusl fikr, masih dalam idealisme pemikiran. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, mereka, kaum muda yang cerdas dan hafal Al-Quran, namun secara pengalaman hidup belum seberapa dibandingkan generasi yang lebih tua, inilah yang hari-hari ini kita banyak temui di masjid-masjid. Dan perlu kiranya untuk kita koreksi, evaluasi bersama, bahasanya metode pemilihan imam yang digunakan saat ini yang mengacu pada patokan hafalan ayat Al-Quran saja, hafalan ayat Al-Qurannya saja, tanpa melihat kematangan dan kedewasaannya, ini perlu untuk dipertimbangkan kembali. Atau bahasa mudahnya adalah, yang tua pernah muda dan mengalami dinamika kehidupan dalam rumah tangga dan kemasyarakatan, sementara yang muda ini belum. Jadi, pengalaman kehidupan ini menjadi catatan penting terkait dengan judul pagi hari ini adalah bahayanya orang yang meremehkan ibadah orang lain, sholat orang lain, bacaan Al-Quran orang lain. Ini termasuk ciri khas, ciri utama dari kaum Khawarij. Ya, baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsana Muhammad ibnu Musanna hadatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id yaqul akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim an Abi Salamah atau ibnu Yasar annahuma ataya Aba Sa'id al-Khudri fasa'alahu an haruriyah hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuruha qala la adri man haruriyah walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yahruju fi hadhil ummah wa lam yakul minha qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa yaqra'una al-Qur'an la yujawiz khuluqahum aw hanajirahum yamrukuna minad dini muruqa sahmi minar rimayah fayangduru ar-rami ila sahmihi ila naslihi ila risafihi fayatamara fi fawqati hal alika biha minad dami syai'. Ya, artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, ia berkata, saya mendengar Yahya bin Sa'id berkata, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah atau bin Yasar bahwa keduanya mendatangi Abu Sa'id al-Khudri bertanya tentang Al-Haruriyah. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut Al-Haruriyah? Abu Sa'id menjawab, saya tidak tahu siapa sebenarnya Al-Haruriyah, tapi saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari umat ini, dan beliau tidak mengatakan darinya suatu kaum, yang mereka akan meremehkan sholat kalian. Kemudian mereka membaca Al-Quran, namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah, sehingga sang pemanah pun melihat ujung dari anak panah itu apakah memuncratkan darah. Ya, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini? Benar. Jadi, meremehkan, mencela sholat dan bacaan Al-Quran kita, ini ada di antara kita. Dan ini menjadi penanda identifikasi di antaranya dulu pernah dilakukan oleh kaum Khawarij. Orang-orang yang bacaannya bagus, sholatnya bagus, khusyuk, bacaannya merdu, tapi kemudian dengan demikian dia mencela bacaan yang kurang merdu, sholat yang kurang khusyuk. Seolah-olah hanya sholat mereka lah yang diterima. Mereka ibaratnya orang-orang yang mencela tadi, membaca Al-Quran, tapi bacaannya tidak melewati kerongkongannya. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Dan menimbulkan, menumpahkan darah. Ya,
Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah evaluasi kita bersama tentang imam yang perlu dicari, yang matang, yang dewasa, yang pemahaman agama yang lebih baik untuk menjadi imam dibandingkan kaum muda yang ini belum mengendap ilmunya, belum matang pemikirannya, belum dewasa secara kehidupan pengalamannya. Karena ini bisa menimbulkan idealisme sebagaimana Mu'ad bin Jabal yang ditegur keras oleh Rasulullah SAW, sebagaimana nanti Abdurrahman bin Muljam yang bacaannya bagus pernah diutus oleh Khalifah Rasyidin ke Mesir, Khalifah untuk mengajar Al-Quran. Masa wazirnya adalah Amr bin As. Dan kemudian subhanallah, na'udzubillah, Abdurrahman bin Muljam inilah yang kemudian membunuh Khalifah Ali karena menganggap kelompoknya lebih benar. Ya, yang kedua, selain meremehkan bacaan dan sholat kaum muslimin, jadi khas kaum Khawarij, mereka punya tempat kegiatan di Haruri, dekat Kufah, Irak. Makanya kaum Khawarij ini dikenal juga Al-Haruriyah. Mengapa demikian, saudaraku muslimin dan muslimat? Mereka, kaum Khawarij ini, berawal dari Zulukhaisirah, panutan mereka, yang secara kasar pernah menyalahkan Rasulullah SAW pada saat pembagian harta dari Yaman, harta rampasan perang yang dikirimkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Zulukhaisirah ini, pria ini, mencela Rasulullah SAW, "Ittaqullah ya Muhammad," bertakwalah pada Allah wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Kalau saya tidak bertakwa pada Allah, siapa lagi yang bertakwa selain saya? Saya adalah Rasulullah yang mendapatkan petunjuk wahyu setiap waktu." Nah, "I'dilu ya Muhammad," berlaku adillah wahai Muhammad. Karena ketika pembagian harta rampasan perang tersebut, Nabi Muhammad SAW ini mementingkan orang-orang yang mu'alaf, yang sedang dibujuk hatinya, supaya mereka segera memeluk agama Islam. Nah, dia menganggap bahwasanya dia paling bertakwa, lebih bertakwa dari Rasulullah SAW. Akibatnya mereka terjerumus pada kesombongan, suka mencela, menyalahkan, menganggap sesat kaum mayoritas umat Islam, Sawadul A'dham ini dianggap sesat. Sehingga mereka menyempal Khawarij, Khoroja dari mayoritas kaum muslimin, sehingga kelompok mereka dikenal, dinamai sebagai Al-Khawarij, orang-orang yang keluar. Ketiga, mereka menggunakan teks ciri-ciri yang lain, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada kaum kafir, khitabnya untuk kaum kafir, untuk menghukumi orang beriman. Seperti, "Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah padaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang memutuskan menurut apa yang diturunkan, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Malam yahkum faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat 44. Surat Al-Maidah ayat 44 ini adalah ayat yang diturunkan dengan tujuan mengingatkan kaum kafir, tapi kemudian digunakan untuk kaum muslimin. Lebih jelasnya, sosok Khawarij adalah Zulukhaisirah yang hidup pada masa Rasul dan Abdurrahman bin Muljam di masa Khalifah Ali karamallahu wajhah yang secara kejam telah menghunuskan pedang membunuh Khalifah Ali, menantu beliau Rasulullah SAW. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, lebih jelas lagi, Abdurrahman bin Muljam adalah seorang yang rajin ibadah, sholat dan berpuasa, baik wajib ataupun sunnah, melebihi kebiasaan orang-orang pada masa itu. Namun dia suka mencela bacaan orang lain, sholat orang lain, dan menganggap golongannya adalah lebih benar, dan menganggap sesat golongan umat Islam yang lain, sehingga menghalalkan darah dan juga membunuh. Na'udzubillah subhanallah. Bacaan Al-Qur'annya sangat baik karena bacaan yang baik tersebut pada masa Sayyidina Umar, Khalifah Umar, ia diutus untuk mengajar Al-Qur'an di Mesir atas permintaan Gubernur Amr bin As.
Namun karena ilmunya masih dangkal, masih dalam mencari identitas, sampai di Mesir ia malah terpengaruh dengan Ghazwul Fikr, orang-orang Khawarij yang selalu berbicara mengatasnamakan Islam, tetapi sesungguhnya hawa nafsu menguasai. Hawa nafsu menguasai mereka. Qaulul haq yuridu bihal al-batil. Khalifah Ali mengatakan, perkataannya hak, Al-Quran digunakan, tapi sesungguhnya yang diinginkan oleh mereka adalah al-batil, satu yang batal. Berlaku muslimin dan muslimah dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam. Rasulullah SAW telah memberikan keterangan jelas tentang tanda-tanda orang Khawarij yang hendaknya kita hindari, termasuk ketika kita memilih imam untuk masjid-masjid kita. Kita pilih yang dewasa, yang matang pemikirannya, yang kaya pengalaman, yang sudah mengendap, tidak sedang mencari identitas jati diri, sehingga dipanjang-panjangkan, dibagus-baguskan bacaannya, sementara di belakang jamaahnya masih banyak yang uzur, banyak yang perlu untuk value khafif, diringankan sholatnya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah inayah pada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya, untuk dapat meneguhkan diri dengan belajar ilmu agama dari para guru, alim ulama, dan mengikuti jejak para imam madhab yang terbukti kesesuaiannya dengan persoalan yang kita hadapi, menghadapkan ilmu kita, dan kita mencontoh teladan kita Rasulullah SAW secara sempurna. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.